Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita udah sampai di pertemuan ketujuh bagian 2 ya. Kalau kemarin kita udah cobain belajar di bagian 7 bagian pertama. Kali ini kita masih di materi HTML styling menggunakan CSS, tapi kita mau bahas yang namanya ID dan juga class gitu ya. Nah, nanti sebelum kita coding ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu supaya teman-teman ini bisa makin paham soal apa sih ID dan class beserta kegunaannya, kapan pakainya dan macam-macam gitu ya. Nah, setelah itu kita baru terjun ke codingnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita pahamin bahwa ID dan kelas ini merupakan atribut yang digunakan di dalam CSS dan juga nanti dalam JavaScript ya. Nanti akan ada pelajarannya terpisah, tapi kali ini kita mau fokus ke CSS dulu. Dan atribut ini digunakan untuk memilih elemen tertentu di dalam sebuah halaman web ya. Jadi kita bisa memilih elemen-elemen khusus sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Dan nanti ID dan class ini digunakan untuk mengakses dan memodifikasi suatu elemen HTML gitu ya, dalam segi tampilan maupun dalam segi behaviornya nanti ya kalau dalam JavaScript. Nah, ini adalah HTML ID yang merupakan atribut ya yang bisa menentukan identitas unik dari sebuah elemen HTML. Jadi layaknya KTP misalnya gitu ya. KTP adalah sifatnya unik. Jadi satu orang memiliki satu KTP. Nah, sama halnya juga dengan di ID ini. Dalam suatu halaman HTML, dia itu akan memiliki satu elemen bisa memiliki ID ya. Jadi akan fokus ke elemen itu aja. Nah, untuk mengubah CSS-nya, teman-teman bisa mengakses dengan menggunakan tanda pagar, lalu diikuti dengan nama ID-nya. Lalu setelah menuliskan itu, teman-teman perlu menambahkan curly braces ya. Nanti di situ ada beberapa value yang isinya itu bisa berupa ukuran suatu teks atau warna background atau warna teks gitu ya. Lalu kita bisa define value-nya di dalam curly braces itu. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita punya satu H1 gitu ya, dengan nilai ID my H1. Lalu kita mau mengubah satu warnanya itu menjadi warna merah. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Nanti ini adalah H1 dengan ID my H1. Lalu bisa diakses dengan menggunakan pagar kalau di ID my H1, lalu ada curly brace-nya atau kurung-kurung awal ini, dan di dalamnya kita bisa define warna teksnya menjadi merah gitu ya. Nah, kita langsung cobain aja. Misalnya di sini kita lihat ada suatu div ya, ada suatu div di sini yang ID-nya nilainya adalah atas misalnya gitu ya. Lalu kita mau mengubah warna background-nya dan juga warna teksnya menjadi misalnya ini color-nya blue ya. Jadi artinya ini warna teksnya blue, lalu background color-nya menjadi black. Nah, kita save. Lalu contohnya adalah misalnya kita langsung cobain di sini. Lalu kita refresh. Maka semua teks yang berada di dalam div ini akan berwarna biru dan juga backgroundnya menjadi warna hitam. Nah, misalnya kita mau ubah deh warnanya, background colornya menjadi orange gitu ya. Lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, makanya semua teks yang berada di dalam ID atas ini backgroundnya akan berwarna orange, atau kita mau mengubah misalnya warnanya menjadi putih ya, warna teksnya. Nah, ini lalu kita refresh, maka semua teks yang berada di dalam ID atas itu akan berwarna putih ya. Nah, itu adalah cara mengakses dari ID. Teman-teman udah mulai paham ya
kapan menggunakan ID gitu ya. Nah, itu ada contohnya. Selanjutnya kita mau membahas yang namanya rules penulisannya. Rules penulisan ID-nya itu harus terdiri dari minimal 1 karakter, tidak bisa dengan karakter angka, dan tidak dapat berisi spasi ataupun tab gitu ya. Makanya tadi pas aku tulis itu dia nilainya seperti ini gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau atas 1 misalnya gitu, karena 1 ini boleh berada di belakang huruf gitu ya. Jadi nggak boleh depannya angka misalnya 10 gitu ya, itu nggak bisa. Nah, teman-teman harus menambahkan, misalnya mau menambahkan 10 itu harus diawali dengan suatu huruf gitu ya. Nah, ini adalah contoh atas 1. Kalau misalkan ingin mengubah namanya, lalu kita refresh. Nah, makanya background dan warna teksnya tetap sama, tidak berubah, karena nama ID-nya telah kita ubah dan kita bisa menggunakan pagar itu juga di atas dengan ID atas 1 gitu ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang class. Class ini digunakan untuk menentukan kelas di dalam sebuah elemen HTML gitu ya, di dalam sebuah page HTML. Nah, yang membedakan dengan ID, kelas ini merupakan suatu atribut yang bisa dimiliki oleh beberapa elemen. Ya, artinya adalah beberapa elemen HTML bisa memiliki satu kelas yang sama gitu ya. Nah, untuk mengakses kelas, teman-teman bisa menggunakan tanda titik lalu diikuti dengan nama kelasnya gitu ya. Nah, untuk mengubah CSS juga sama caranya dengan menggunakan curly braces. Contohnya adalah misalnya kita mau membuat kelas dengan nama myH2 gitu ya. Nah, ini cara mengaksesnya dengan menggunakan titik myH2, lalu misalkan kita mau mengubah warnanya menjadi warna biru misalnya gitu ya. Nah, kita langsung cobain aja. Contohnya di sini gue udah buat 2 buah div dengan menggunakan satu nama kelas yang sama, yaitu div class. Nah, ini yang membedakan dengan ID. Kalau ID hanya bisa dipakai oleh satu HTML. Lalu misalnya kelas itu satu nama bisa digunakan oleh beberapa elemen. Ya, misalnya di sini kita punya paragraf. Misalnya P. Di sini ini adalah paragraf dari div class pertama. Lalu yang kedua adalah paragraf juga, misalnya ini adalah paragraf dari div class kedua. Nah, beberapa elemen ini dia bisa berbagi satu nama kelas yang sama. Nah, cara penulisannya kurang lebih seperti ini. Titik div class, lalu misalnya kita mau mengubah colornya menjadi blue, lalu background colornya menjadi misalnya warna green misalnya gitu ya. Nah, ini green. Lalu kita save. Misalnya kita refresh di sini. Nah, ini adalah contoh dari warna biru. Satu paragraf yang memiliki teks yang berwarna biru dengan background hijau. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada div class yang pertama, yaitu yang ini. Lalu di sini ada div class yang kedua. Gitu ya, contohnya begitu. Makanya dia bisa berbagi satu nama yang sama. Nah, supaya jelas kita coba ubah font size-nya menjadi lebih besar.
Misalnya diganti font size menjadi 40 pixel misalnya gitu ya. Kita save, lalu kita refresh. Nah, teman-teman bisa ngelihat dengan jelas bahwa ada dua div dengan class yang sama, dia bisa berbagi nama class gitu ya. Dan akhirnya dua-duanya bisa berubah sesuai dengan yang kita tulis di dalam CSS-nya. Itulah contoh penggunaan CSS dan dengan atribut class gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa mulai memahami ya perbedaannya apa itu ID dan apa itu class gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham. Nah, ini cara penulisannya juga sebenarnya sama dengan ID. Jadi kurang lebih harus ada satu karakter dan dimulai dengan karakter huruf ya, nggak bisa menggunakan karakter angka dan tidak dapat berisi spasi dan tab. Ya, jadi tadi contoh yang kita tulis di sini semua tidak ada spasi, tidak ada tab, dan awalannya harus berupa huruf, baru dia bisa terapply CSS-nya. Nah, ini kurang lebih summary-nya dari ID dan class di dalam sebuah halaman HTML. Dalam segi kegunaannya, teman-teman bisa lihat ini sama-sama bisa mengakses dan memodifikasi suatu elemen di dalam halaman web ya. Dan hubungannya dengan elemen itu, untuk ID ya khusus digunakan oleh satu elemen saja, tapi kalau class bisa berbagi nama kelas yang sama. Dalam penulisannya bentuknya dengan pagar, kalau ini kelas dengan tanda titik ya. Jadi contohnya teman-teman tadi udah bisa lihat, jika ID dia menulisnya dengan pagar, lalu untuk class dia menulisnya dengan titik gitu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan perbedaan ID dan class ini. Untuk sementara gitu dulu video dari bagian kedua ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like dan subscribe video gue di Terminal Coding di YouTube supaya gue makin semangat konten dan bisa ngajarin teman-teman lebih banyak ilmu lagi. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi.